Selamat malam Pak Agus. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Pak Agus, bagaimana kondisi 57 tenaga medis saat ini? Jadi terima kasih. Perlu kami koreksi bahwa yang diisolasi pada saat ini adalah sebanyak 34 orang. 34 orang? Ya, 57 itu adalah jumlah tenaga kesehatan yang positif sejak bulan awal Februari gitu, seperti itu. Artinya yang sudah sembuh ada berjumlah berapa Pak Agus? Yang sudah bersembuh dalam arti hasil PCR-nya negatif adalah 11 orang. Namun sebagian besar hanya 2 orang yang dirawat dan dirawat, yang sisanya adalah tanpa gejala, Mbak. Jadi, sisanya tanpa gejala ya Pak? Iya, iya. Yang sebelumnya itu sebenarnya mereka cukup isolasi mandiri di rumah, tapi ini karena kejadiannya relatif bersamaan dan sedikit luar biasa, maka kami melakukan evaluasi termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi mandiri dan lain-lain, dan kita coba untuk betul-betul secara ketat memantau isolasi mandiri. Pak Agus, saya mau konfirmasi dari beberapa laman online yang saya baca hari ini bahwa ada satu lagi tenaga medis dari RSUP Karyadi yang berpulang. Ini perawat, betul Pak? Betul. Kami turut berduka cita. Iya. Silakan. Halo, jadi Ya, Pak. statusnya sampai dengan meninggalnya, mendiang ini hasil pemeriksaannya yang pertama adalah negatif PCR-nya, tapi yang kedua pada tanggal 14 April itu sehari sebelum meninggal, itu hasil pemeriksaannya itu meragukan, perlu diulang. Sehingga kami melakukan pemeriksaan ulang dan pada saat sampai dengan meninggalnya hasil belum dapat kita terima. Jadi statusnya masih PDP. Namun walaupun demikian, maka pengelolaan jenazah diperlakukan sebagai pasien dengan infeksi. Jadi kita harus penuh dengan kehatian dan sesuai dengan standar yang sudah ada. Artinya sudah ada 2 tenaga medis di RSUP Karyadi yang meninggal dunia ya Pak? Betul. Karena corona. Yang satu yang sudah terkonfirmasi corona. Baik, lalu bagaimana dengan operasional pelayanan pasien di Rumah Sakit Karyadi setelah sekitar 34 tadi Anda katakan harus menjalani isolasi, apakah kemudian ini juga mengganggu pelayanan rumah sakit? Ya, sebetulnya kita sudah sejak awal itu sudah melakukan langkah-langkah terhadap bagaimana selektivitas dalam pemilihan pasien. Karena kalau kita mengacu pada awal-awal bulan Januari dan lain-lain, itu Rumah Sakit Karyadi memang sangat dipadati oleh pasien-pasien non-COVID pada waktu itu. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka kami sudah melakukan pengurangan pasien-pasien yang umum non-COVID. Salah satunya dengan bagaimana para dokter itu membatasi kuota jam praktek, kemudian di IGD juga demikian, kita batasi perkumpulan dan lain-lain begitu. Nah sekarang sudah kejadian begini, apakah dapat mengganggu pelayanan di rumah sakit? Alhamdulillah kami ini memiliki 310 dokter spesialis, dan untuk COVID ini memang kita dilaksanakan secara padat karya, jadi sambil semua dokter spesialis menyediakan dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam pengelolaan COVID ini, walaupun spesialisnya tidak di bidang COVID ini. Begitu. Di antara beberapa spekulasi soal penyebab tenaga medis ini kemudian terpapar virus corona, diantaranya disebut karena ketidakjujuran pasien yang tadi juga sempat Anda katakan. Apa sih sebetulnya Pak yang membuat pasien terkesan tidak jujur dan juga menutup-nutupi latar belakang perjalanan mereka misalnya ke daerah epicentrum corona? Ya, mungkin salah satu faktornya adalah kekhawatirannya tidak dilayani, mungkin seperti itu. Yang kedua juga ada supaya tidak berbelit-belit gitu. Jadi dapat kemudahan. Karena kalau diidentifikasi COVID, maka perawatannya kan harus masuk ke ruang isolasi, ke zona merah. Nah, mereka kelihatannya agak ketakutan kalau masuk ke situ. Jadi ini faktornya adalah ketidaktahuan. Saya kira ini tugas kita bersama untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk pentingnya keterbukaan di dalam menyampaikan permasalahan kesehatannya. Saya kira tidak hanya untuk penyakit COVID ya, tetapi untuk semua persoalan.
Adakah kemudian SOP yang kemudian di penanganan pasien yang kemudian diperbarui setelah kejadian seperti ini? Jangan sampai kemudian ada lebih banyak lagi pasien tidak jujur yang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan para tenaga medis di sana. Tentunya ada, jadi bukan malah banyak ya. Jadi kita evaluasi mulai dari eksternal rumah sakit dan internal rumah sakit. Eksternal rumah sakit tentunya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah, dan alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah bekerja cepat dan bagaimana menyesuaikan pada masyarakat. Dan kita ke internal, jadi kita melakukan perbaikan-perbaikan dan sekaligus menilai SPO itu betul-betul pastikan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi mulai pasien itu datang, screening di depan, karena apakah karena faktor pembludannya pasien juga sangat berpengaruh, maka kita menekankan untuk SPO dijalankan secara baik. Jangan sampai ada lubang yang lolos sedikit pun di depan garis garda terdepan. Namun memang peluang-peluang untuk itu tetap bisa terjadi karena COVID ini kan gejalanya tidak jelas tadi seperti saya jelaskan. Bahkan menyerupai penyakit lain, dan yang jadi masalah adalah Karyadi ini kan melayani selain COVID, melayani non-COVID gitu. Kecuali kalau rumah sakitnya itu memang diterapkan pelayanan COVID, itu mungkin lebih terfokus gitu ya. Inilah sehingga ada garis abu-abu yang ini menurut saya ini adalah risiko tinggi untuk garis merah. Oleh karena itu kami melakukan langkah-langkah secara cepat, bahkan mengidentifikasi semua pasien yang non-COVID yang kira-kira ya kita melakukan skala prioritas lagi. Jadi memang yang betul-betul bukan hanya emergensi saja, tetapi yang aktif itu kita melakukan pengaturan ulang. Dan kita dengan cara membatasi kuota-kuota jumlah pasien yang non-COVID itu untuk dilayani. Agar ini tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi antrian, dan tentunya ini sudah mengurangi kontak antara petugas dan tenaga dan pasien. Nah, bagaimana komunikasi pasien dengan dokter? Kita sudah melakukan dengan berbagai cara, dengan menggunakan digitalisasi dan lain-lain. Itu kita fasilitasi agar pasien tetap bisa berkomunikasi dengan dokter masing-masing. Kalau tadi Anda katakan ada kuota yang kemudian diterapkan, sulit memang untuk mendeteksi apakah si A atau si B yang berobat ke RSUP Karyadi itu adalah pasien atau terindikasi corona. Apakah kemudian ada kemungkinan untuk prosedur penanganan corona ini diberlakukan terhadap semua pasien yang berobat ke sana untuk mencegah penularan kepada tenaga medis? Ya, kita sudah punya SPO bagaimana melindungi diri ya, baik pasien maupun petugas sebetulnya. Yang jadi masalah apakah memastikan bahwa apakah di lapangan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, baik itu masyarakat pengunjung maupun petugas kita sendiri. Contohnya misalnya di internal kita, jadi kami selalu melakukan introspeksi, kami selalu melakukan evaluasi, memastikan diri apakah di lingkungan para petugas kesehatan juga sudah melakukan jaga jarak setiap hari atau tidak, itu kami sampai dievaluasi seperti itu. Kemudian tempat berkumpul dalam tanda petik di ruangan dan lain-lain, apakah sudah pasti itu memastikan perlindungan diri dan lain-lain itu berjalan atau tidak begitu. Baik, Pak Agus, yang juga jadi pertanyaan ketika ada cukup banyak tenaga medis di rumah sakit tempat Anda memimpin ini terpapar virus corona, yang jadi pertanyaan juga bagaimana dengan ketersediaan APD untuk melindungi para tenaga medis di sana. Apakah ini juga memang dianggap masih kurang memadai sehingga kemudian menyebabkan banyaknya tenaga medis yang ikut terpapar? Ya, terima kasih. Jadi mengenai APD ini berdasarkan hasil evaluasi kemarin, kalau dinyatakan bahwa APD kurang, ya betul kurang. Tapi kurang itu kan kita biasanya untuk bicara ke depan. Jadi kalau misalnya hari ini untuk besok atau 2 hari ke depan itu habis, maka kita ributnya sekarang kan. Jadi seolah teriak-teriak kekurangan. Tetapi kami memastikan bahwa day per day itu masing-masing APD di tempat-tempat sesuai dengan zonasinya itu dipastikan tersedia. Bahkan kami menerapkan aturan, apabila APD tidak sesuai dengan zonasinya, para tenaga kesehatan wajib untuk melakukan evaluasi dan melaporkan kepada direktur untuk menunda pelayanan sampai dengan APD itu tersedia dengan baik. Seperti itu sebetulnya.
APD-nya tersedia dengan baik, tapi yang jadi pertanyaan tanpa mengurangi rasa terima kasih terhadap banyaknya donatur yang juga ikut menyumbangkan APD. Bagaimana kemudian terkait dengan standarisasi APD yang digunakan para tenaga medis? Apakah ini juga cukup melindungi mereka dari paparan virus corona? Betul. Jadi ini sistem yang sangat baik, saya kira, dan kita perlu menjadi perhatian yang sangat. Jadi pertama memang kami mengucapkan banyak terima kasih banyak donatur, baik itu pihak swasta maupun pemerintah daerah dan lain-lain. Namun kita sebagai institusi kesehatan dan betul-betul yang menjaga risiko yang sangat tinggi, maka kita setiap APD yang kita terima itu selalu melakukan pengkajian. Kita memiliki komite namanya Komite Pengendalian Infeksi atau PPI. Itu kami beri tugas untuk mengkaji bersama-sama bidang farmasi, itu mengkaji tentang standar APD yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Dan ternyata memang kita menjumpai ada APD-APD yang sebetulnya tidak sesuai dengan antara nama dan peruntukan. Nah, sehingga kami memilah-milah. Sehingga yang memenuhi syarat, yang paling mutlak harus terpenuhi standarnya adalah yang label atau zona merah. Zona merah tidak peduli. Jadi itu harus bahkan tidak boleh melakukan reuse gitu. Yang untuk yang reuse tidak boleh yang tidak boleh reuse memang tidak boleh direuse. Jadi itu kita betul-betul menjamin ketersediaan itu. Hanya masalahnya tadi yang sudah saya sampaikan, karena APD penggunaan untuk di zona merah, zona kuning dan zona hijau itu berbeda-beda. Manakala pasien itu yang harusnya zona merah masuk kemudian diindikasi masuknya di zona kuning atau hijau, maka risiko itu terjadi. Nah, selain itu, kalau tidak disiti kontak di zona tersebut, maka kan kita berurut kepada perilaku dari tenaga kesehatan itu sendiri. Karena kami dari penelusuran kami, jadi jumlah sebesar itu sebetulnya kita memiliki 2 klaster yang tadi yang disebutkan. Itu jumlahnya bersama. Tetapi yang paling besar sebenarnya secara sporadis penurunan itu terjadi di tempat-tempat lain gitu. Misalnya ada dokter yang habis perjalanan ke tempat merah. Ada dokter yang praktek tidak hanya di rumah sakit Karyadi, juga ada di rumah sakit lain yang beliau juga merawat pasien COVID di tempat lain, tapi di tempat kita tidak merawat pasien COVID. Seperti itu banyak. Atau misalnya ada mereka tinggal di lingkungan yang memang zona merah dan lain-lain. Jadi memang demikian kompleks lah kita petugas kesehatan yang positif itu. Tapi kami menaruh perhatian khusus kepada klaster yang peningkatan positifnya itu kita bisa identifikasi ada 2 spot tadi. Artinya jika memang berbagai celah penularan terhadap para tenaga medis ini memang sudah ditutup, diharapkan penularan terhadap para tenaga medis tersebut tidak kembali terjadi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Pak Agus Suryanto. Sampaikan salam kami untuk semua tenaga medis yang bertugas di sana. Semoga lekas sembuh, yang sehat. Terima kasih telah berjuang melawan virus corona untuk Indonesia.